bertanya. Boleh, silakan. Mengenai berita yang kemarin saya lihat, ada bencana gunung berapi. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana pasca bencana, saat bencana, dan setelah terjadinya bencana untuk mengatasi bencana gunung berapi. Terima kasih. Oke, good question. Nah, terkait dengan erupsi gunung berapi ini, jadi yang paling utama perlunya adanya mitigasi atau serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat gitu. Nah, untuk bencana gunung meletus ini harus adanya langkah-langkah untuk mengurangi dampak bencana akibat erupsi gunung api. Yang pertama itu adanya sistem peringatan dini. Nah, yang dimana sistem peringatan ini berfungsi menyampaikan informasi terkait aktivitas Gunung Merapi, sehingga bisa memberikan peringatan terutama menyampaikan kondisi gunung api apakah masuk dalam level berbahaya atau masih dalam level aman. Lalu yang selanjutnya ini diperlukan sirine peringatan dini dan komunikasi radio, yang dimana merupakan sistem perangkat keras yang berfungsi pada keadaan yang sangat darurat, yang dimana nanti sirine ini akan dipasang di daerah lereng Merapi yang dapat dijangkau oleh desa atau daerah di sekitar Merapi gitu. Selain itu, komunikasi radio juga berfungsi untuk menyampaikan segala informasi dan peringatan ini terkait gunung api. Dan yang ketiga, adanya penyebaran informasi mengenai penanggulangan bencana Merapi, yang dimana diperlukannya data yang cukup akurat secara visual dan instrumental gitu, serta peralatan yang modern dan peralatan komunikasi yang bagus juga harus didukung nih oleh pemahaman yang benar dan kesadaran yang kuat dari masyarakat untuk melakukan penyelamatan diri gitu. Nah, caranya gimana sih? Contohnya dengan bagaimana untuk membangun kesadaran yang kuat dari masyarakatnya itu dengan sosialisasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak secara rutin diberikan kepada masyarakat di wilayah Gunung Merapi gitu, agar masyarakat tersebut mudah paham terkait bagaimana mitigasi atau penanganan ketika ada bencana tersebut gitu. Oke, jika berbicara mengenai pada saat bencana erupsi gunung berapi, apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi hal tersebut gitu. Yang pertama ini tidak berada di lokasi radius yang telah ditentukan. Nah, jadi pada saat bencana gunung berapi meletus ini, pemerintah akan menentukan radius aman dari puncak penetapan radius yang dilakukan agar masyarakat mulai mengosongkan daerah yang dianggapnya tidak aman. Lalu yang kedua, tidak berada di lembah dan daerah aliran sungai. Selain mengosongkan zona bahaya tadi, masyarakat juga akan diinstruksikan nih untuk menjauhi daerah aliran sungai. Hal ini dilakukan kenapa sih? Untuk menjauhi dari ancaman banjir lahar yang kerap terjadi di musim hujan. Lalu yang ketiga, hindari tempat terbuka. Nah, menjauhkan diri dari tempat terbuka juga perlu dilakukan pada saat terjadi letusan gunung api. Ini berguna juga untuk melindungi tubuh dari abu letusan gunung api. Yang keempat, menggunakan masker dan kain basah gitu. Mengapa hal ini dilakukan sih? Karena abu gunung berapi ini memiliki partikel yang kecil sehingga mudah terhirup manusia saat bernafas. Nah, jika hal itu masuk ke paru-paru, ya tentunya abu vulkanik ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan gitu. Dan yang terakhir, langkah yang bisa diambil memakai pakaian tertutup. Nah, langkah mitigasi bencana erupsi gunung selanjutnya ini adalah soal pakaian nih. Nah, mengenakan pakaian tertutup berguna juga untuk melindungi tubuh dari abu vulkanik. Nah, abu vulkanik juga memiliki partikel tajam yang bisa menyebabkan iritasi kulit dan iritasi mata. Nah, itu mungkin beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan masih banyak lagi yang bisa diterapkan ketika adanya bencana ini gitu.